Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang bisnis proposal dengan tema keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Berikut nama anggota kelompok. Yang pertama, Anissa Janatil Arif dengan NIM 210300083. Yang kedua, Nadia Sartika dengan NIM 213370083. Yang ketiga, Nuraini dengan NIM 210610111. Yang keempat, Salsabila dengan NIM 210300025. Dan terakhir, Tasya Putri Pratama dengan NIM 210300074. A. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang usaha. Seperti kita ketahui bersama, keripik pisang merupakan salah satu cemilan yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Tingginya kandungan nutrisi pada buah pisang, serta teksturnya yang renyah dan cita rasanya yang beragam, menjadikan keripik pisang cukup digemari para konsumen. Tidaklah heran bila belakangan ini banyak pelaku bisnis cemilan yang mulai melirik keripik pisang sebagai salah satu produk potensial yang menjanjikan keuntungan cukup besar setiap bulannya. Terbuat dari pisang setengah matang yang diiris tipis kemudian digoreng hingga garing, sekarang ini cemilan keripik pisang mulai dikreasikan para produsennya dalam berbagai varian rasa. Jika aneka rasa tersebut dapat dijalankan dan dapat menarik minat dari konsumen, sehingga mulailah tumbuh kreativitas dan inovasi dalam usaha ini, sehingga konsumen tidak akan merasa bosan. Yang kedua, visi dan misi. Visi menjadikan keripik pisang sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa dan bentuk yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Misinya, yang pertama, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang kedua, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Yang keempat, mengembangkan usaha dan memperluas usaha. Yang kelima, menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang keripik pisang. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraini dengan NIM 2106111. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Ada poin C, identifikasi usaha. Usaha yang dijalankan ini diusulkan oleh 1. Ada Anissa Janatil Arif dengan NIM 210300083. Yang kedua, ada Nadia Sartika dengan NIM 2133783. Yang ketiga, ada Nuraini dengan NIM 2106111. Yang keempat, ada Salsabila dengan NIM 210300025. Yang kelima, ada Tasya Putri Pratama dengan NIM 210300070. Nama usaha ini keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Alamat Jalan Gajah 2, nomor 2, Air Tawar, Padang Barat, Padang. Nomor telepon usaha 082280009012. Berikutnya ada poin D, yaitu tujuan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, memanfaatkan melimpahnya bahan baku sehingga dapat menambah nilai guna. Yang ketiga, menyediakan keripik pisang dengan sedikit modifikasi dengan berbagai varian rasa. Yang keempat, menciptakan wirausaha mandiri. Berikutnya bagian B, deskripsi usaha. Jenis usaha menjual makanan ringan yang lezat dan bergizi dan disajikan dengan berbagai rasa. Usaha yang kami buat adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan yang memanfaatkan pisang menjadi hidangan cemilan, nikmat, bergizi, berselera tinggi, dan sehat untuk metabolisme tubuh. Karena pada dasarnya pisang adalah jenis buah-buahan yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, apalagi pisang bebas dari bahan kimia yang nantinya akan merusak tubuh manusia secara perlahan. Saya Nadia Sartika akan membahas mengenai bagian C, yaitu target pasar dan sasaran. Sasaran kami adalah seluruh lapisan masyarakat di berbagai umur. Untuk itu kami akan memulai
promosi di organisasi kampus dan luar kampus yang kami ikuti serta masyarakat sekitar. Selanjutnya kami akan promosi ke toko-toko. Ditinjau dari lokasi produksi dan potensi pembeli, kawasan Jalan Gajah nomor 2 merupakan tempat yang sangat cocok untuk memasarkan keripik pisang dengan berbagai varian rasa karena wilayah ini cukup ramai. Untuk program jangka panjang, kami mencanangkan untuk membuka tempat usaha. Oke, saya di sini akan membahas tentang strategi, teknologi, dan informasi yang akan dipakai dalam usaha ini. Strategi teknologi dan informasi untuk produk keripik pisang dengan topping akan memanfaatkan media sosial seperti paid promote pada akun dengan followers yang banyak di media sosial dan membuat postingan dengan konten yang menarik tentang produk pisang ini. Selain media sosial, produk ini akan dipasarkan melalui e-commerce untuk memperluas jangkauan produk. Lalu bagian D. Bagian D yaitu produksi barang dan jasa. 1. Ringkasan produk. Ringkasan dari produk ini adalah keripik pisang dengan berbagai topping manis seperti coklat, matcha, dan keju. Keripik ini akan menjadi pilihan baru dalam menyantap pisang. 2. Keunikan produk. Keunikan produk ini adalah topping yang akan menambah rasa dari keripik pisang yang biasanya, dan topping akan mengikuti selera konsumen dan akan terus berlanjut sesuai tren pasar. Produk ini juga akan tersedia secara online di beberapa e-commerce kenamaan. Dan keunikan lainnya, harga produk akan bervariasi dan terjangkau. 3. Deskripsi produk. Produk keripik pisang dengan topping ini bisa menjadi camilan dalam berbagai kegiatan. Keripik pisang ini menyediakan topping beragam yang bisa dipilih sesuai selera dan ukuran pemesanan, bisa dikustomisasi sesuai keinginan konsumen. 4. Perbandingan dan pengembangan. Dalam usaha ini, tahap yang baru dilakukan adalah perencanaan dan perhitungan bisnis produk. Perencanaan dan perhitungan yang matang sangat diperlukan untuk masa depan ketika usaha ini didirikan. Perbandingan dengan usaha keripik pisang serupa dilakukan juga untuk kebaikan usaha ini ke depannya. 5. Hak paten dan merek dagang. Usaha keripik dengan topping ini akan dimulai dengan skala kecil, namun hak paten dan merek dagang itu sangat penting dalam usaha. Untuk hak paten, produk keripik pisang dengan topping ini sendiri tidak dimiliki oleh siapapun, dan merek dagang akan dipertimbangkan ketika merek dagang produk telah disepakati. 6. Produksi dan kapasitas produk terpasang. Produksi produk akan dimulai dalam skala kecil dan penambahan produksi kemungkinan akan terjadi seiring berjalannya usaha. Fasilitas awal produksi akan mengikuti konsep rumahan yang sederhana dan penambahan produksi akan sebanding lurus dengan fasilitas yang lebih beragam. Sekian untuk bagian ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila dengan NIM 21030025 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran keripik pisang. Berbagai strategi yang bisa dilaksanakan ketika mengelola usaha keripik pisang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan di mana kita akan menjualnya. Hal ini tentu akan berdasar pada siapa target market dari usaha yang kita jalankan. Jika lokal, maka kita akan bisa menjualnya secara offline di tempat atau lokasi tertentu. Jika target marketnya adalah wisatawan, maka kita bisa menjual secara online, juga menjualnya di tempat atau pusat oleh-oleh.
Sebetulnya jual online maupun offline pun bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan analisis pasar. Perbedaannya adalah pada media pemasarannya saja. Keduanya pun bisa kita pilih, tinggal memaksimalkannya saja. Yang kedua, munculkan keunikan produk. Tidak dapat dipungkiri, usaha keripik pisang ini sudah menjamur dan banyak sekali di pasaran. Jika ingin menarik perhatian, maka kita harus mempunyai value atau keunikan hingga orang akhirnya mau mencoba. Misal dari packing yang unik ataupun berbagai varian rasa dari keripik pisang tersebut. Yang ketiga, promo secara offline. Jika kita membuka usaha keripik pisang ini dengan mengandalkan offline, maka buatlah media promosi yang bisa mencuri perhatian banyak orang. Bisa baliho, banner, dan lain sebagainya. Yang keempat, promo secara online. Kita bisa membuat akun media sosial khusus untuk usaha keripik pisang yang dijalankan. Dengan demikian, kita bisa menyasar calon konsumen lebih luas lagi. Dengan penggunaan media sosial pula, info produk dan bisnis yang dijalankan bisa lebih komunikatif. Bahkan jika ingin menyasar pasar yang lebih luas, kita bisa menggunakan iklan yang berbayar di berbagai platform media sosial. Analisis persaingan dan risiko dalam menjalankan usaha keripik pisang. Yang pertama, saingan antar pedagang yang ketat dan meningkat. Yang kedua, muncul produk baru dengan kualitas yang lebih unggul. Yang ketiga, naiknya harga bahan baku karena jumlahnya semakin sedikit atau terbatas. Yang keempat, adanya perubahan selera pasar yang kemungkinan akan terjadi. Yang kelima, kenaikan harga bahan baku di atas 25%. Yang keenam, kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu akan berubah. Yang ketujuh, adanya persaingan dari pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari usaha ini. Yang kedelapan, kenaikan upah tenaga kerja sebesar 30%. Yang ke-9, penurunan daya beli masyarakat. Dan yang 10, kerusakan mesin-mesin peralatan. Baik, saya Anissa Janatul Arif akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Dari penjelasan teman-teman saya yang sebelumnya, maka kita akan membutuhkan dana dari usaha tersebut. Maka kami telah menyusun rencana atau aspek keuangannya. Setelah kami berdiskusi, maka kami membutuhkan dana untuk yang pertama, sewa tempat. Sewa tempat bisa lebih atau kurang dari 1 juta rupiah. Yang berikutnya, pembelian pisang kurang lebih 100.000 rupiah. Untuk beli topping kurang lebih sekitar 100.000 rupiah. Selanjutnya, wadah atau tempatnya sekitar 50.000 rupiah. Dan biaya lainnya atau biaya tak terduga. Selanjutnya, sumber anggarannya. Setelah kita pertimbangkan, maka sumber anggarannya berasal dari modal pribadi kita masing-masing dan belum ditentukan berapa jumlah pastinya. Sekian dari saya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 3 tentang proposal bisnis yang bertemakan keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.